Oke, balik lagi kita lanjutin video yang tadi ya teman-teman. Nah, lalu sebenarnya apa sih dampak negatif ketika satu perusahaan itu nggak punya matrix skill atau ya, kompetensis dan sebagainya. Bahayanya adalah kita seolah-olah tak punya arah gitu loh, seolah-olah tak punya arah pengembangan ini mau dibawa kemana sebenarnya. Kayak sebenarnya kompetensis atau skill matrix itu tuh arah kita, arah arah pengembangan kita yang seharusnya ditetapkan oleh HR kayak gitu. Dan kalau misalkan nggak ada ya udah kita kayak nggak punya arah aja gitu. Apakah harus dengan format yang sama seperti perusahaan lain? Ya nggak mesti. Yang penting tuh kita punya arah. Seseorang di posisi tertentu itu harus bisa apa sih? Kayak misalkan saya tuh di HR harus bisa apa aja sih gitu. Nah, harus bisa apa aja ini kan kita harus coba identifikasi dari tadi, dari apa namanya, dari outcomes yang diharapkan terhadap posisi kita gitu. Kayak marketing harus bisa jualan, harus bisa gimana caranya jualan, mereka harus bisa ngomong, mereka harus jago, eh, komunikasinya udah harus bagus, public speakingnya udah bagus, terus negosiasinya udah bagus. Nah, itu kan yang diekspektasikan kita terhadap satu posisi, contohnya marketing kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita udah punya ekspektasi tersebut, ya udah kita akses dulu nih, kita coba cari tahu dulu nih si orang itu tuh ada di level mana sih. Nah, kita kan nggak bakal bisa tahu seseorang itu di level mana kalau misalkan kita nggak punya standarnya ibaratnya. Kalau misalkan kita menyamakan semua orang, oh si kelompok itu misalkan udah di level sekian, berdasarkan apa pertanyaannya? Berdasarkan perasaan kita aja, berdasarkan observasi. Bolehlah observasi, tapi observasi itu tidak bisa kita gunakan kalau misalkan ya hanya bersifat subjektif ya, dalam kata lain dari kita aja. Asesmen, proses asesmen pun sebenarnya eh, banyak biasnya. Pertama karena itu dilakukan oleh manusia ya, yang punya subjektivitas yang tinggi. That's why kita batasi subjektivitas tersebut dengan ya tadi ketentuan yang berlaku gitu loh, kayak level 1 harus bisa A, level 2 harus bisa B, level 3 harus bisa C, level 4 harus bisa D kayak gitu. Kalau misalkan nggak kita batasi, nah si asesor pun pasti akan kebingungan gitu. Kebingungan tuh, ya ini gue nilainya gimana? Si A ini udah di level mana, berdasarkan apa gitu. Nah, that's why basicnya dulu kita harus punya gitu. Dan kita ketika udah punya standar-standarnya, baru kita tetapkan oke, kita arahnya mau kemana. Nah, bahayanya tadi kalau misalkan perusahaan nggak punya hal tersebut, ya seolah-olah tak punya arah gitu, arah pengembangan itu tak punya arah. Jadi ya ya ngambang gitu aja. Kayak mungkin dulu saya punya pengalaman kerja di tempat yang old school lah, manufaktur kayak gitu, yang kerjanya slow. Dan di awal-awal saya masuk itu memang kebanyakan training yang dimunculkan itu berdasarkan kebutuhan audit. Jadi kalau misalkan ada audit, ada temuan, ya kita training misalkan. Sebenarnya seharusnya tidak seperti itu ya, sepahaman saya. Cuman saya juga belum pernah coba, belum pernah apa ya, belum pernah mengimplementasikan secara real gitu. Dan at the end ketika saya bekerja di tempat yang lama tuh, di akhir-akhir masa bekerja saya coba garap lah gitu kampus kompetensi untuk di sana. Kenapa harapannya ya perusahaan itu punya arah kemana nih arah pengembangan kita. Kalau misalnya nggak punya arah ya susah kita mau melihat potensi atau kompetensi seseorang gitu. Dan kita juga susah melakukan placement ibaratnya. Bisa jadi seseorang marketing misalnya, sebenarnya dia nggak cocok di marketing, dia cocoknya misalkan di HR bisa jadi. Nah, potensi itu tidak bisa tergali kalau misalkan kita nggak punya ketentuan-ketentuan yang tadi, kamus kompetensi. Dan balik lagi ke skill matrix, secara perusahaan, skill matrix itu gambaran umum arah tujuan perusahaan pengembangan itu dengan kompetensi sama aja. Dan urgensinya kalau menurut saya pribadi sebagai seseorang HR itu sangat penting. Kalau nggak punya itu tandanya kita nggak punya arah pengembangan mau kemana. Dan ya udah pengembangannya sporadis aja sesuai dengan apa ya, sesuai dengan opini mungkin ya, atau
subjektivitas dari either itu si owner atau dari kita sebagai HR. Oke. Video ini tidak direkam dengan handphone baru, tapi pakai handphone lama. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terus me people.